semakin jelas siapa capresnya, sehingga nanti tinggal menunggu cawapresnya. Nah, ditunggu ya, sabar itu. Kok tanya saya? Kira-kira yang cocok sama Pak Ganjar siapa, Pak? Yang cocok banyak. Salah satunya siapa, Pak? Banyak. Ada Pak Erik, ada Pak Sandiaga Uno, kan banyak kan? Ada Pak Mahfud, ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Ada Caimin, ada Pak Erlangga, banyak. Kalau Pak Prabowo Gimana? Nah, termasuk Pak Prabowo. Nanti juga segera cawapresnya ketemu. udah ada agenda Pak untuk ketemu. Ya, kalau kita kutip apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, sekiranya ada 7 nama ya yang cocok menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. 2 non-parpol, 5 partai politik. Nah, malam hari ini saya akan bahas kira-kira kans yang paling besar ini siapa? Itu yang akan saya tanyakan kepada 2 narasumber saya di studio TV One, Bang Ray Rangkuti sudah bersama saya di sini. Hampir keserimpet ini saya. Minal aidin wal faizin, Bang Ray. Ini lebaran-lebaran kita bahas sewa politik ya. Dan mengganggu yang sedang mudik di sini, Mas Burhanuddin Muhtadi yang lagi ada di Rembang. Nah, ini kita ganggu sedikit waktunya. Minal aidin wal faizin. Mas Burhan, maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Ya, oke. Mohon maaf lahir batin buat Caca dan pemirsa TV One. Baik, mungkin saya ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, kalau kita spesifik membahas mengenai 7 nama cawapres yang disebut oleh Presiden Jokowi, sekiranya ini tepat tidak bahwa seputar 7 nama itulah kira-kira yang cocok mendampingi Ganjar Pranowo, atau jangan-jangan ada nama lain ini Mas Burhan, seperti apa? Ya, saya kira Presiden Jokowi punya mata dan telinga ya berkaitan dengan siapa nama-nama yang dianggap potensial sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Dan 7 nama tersebut adalah nama yang selama ini beredar, terutama di sekitar elit PD Perjuangan, di sekitar Ibu Mega. Nah, pertanyaannya siapa di antara 7 nama tadi yang disebut oleh Pak Jokowi yang potensial dipilih oleh partai? Karena setahu saya Pak Ganjar pun menyebut PD Perjuangan dalam hal ini adalah Ibu Mega punya semacam hak prerogatif untuk menentukan jodoh Mas Ganjar di 2024. Nah, kalau dilihat dari preferensi Pak Jokowi meskipun 7 nama, tetapi kan ada 6 nama yang disebut secara langsung. Ada 1 nama yaitu Pak Prabowo yang namanya disebut itu karena probing dari wartawan. Nah, 6 nama yang disebut Pak Jokowi secara langsung itu juga urutannya berbeda-beda. Yang pertama disebut adalah Erick Thohir, yang kedua adalah Sandiaga Uno, yang ketiga adalah Mahfud MD. Baru kemudian nama-nama lain yang menurut saya juga menunjukkan satu preferensi personal tersendiri. Meskipun ada banyak nama, tetapi urutan itu juga menunjukkan sesuatu ya secara politik. Baik. Mungkin sekarang saya ke Bang Ray. Kalau Bang Ray seperti apa? Ada pandangan lain atau mungkin sekiranya mirip dengan Mas Burhan seperti apa? Pertama mungkin harus kita ingatkan dulu ya, agar hati-hati baik Presiden maupun Ganjar, mengingat bahwa Ganjar sudah dideklarasikan sebagai calon presiden, dan oleh karena itu semua perhatian publik akan ke Ganjar Pranowo, tindak tanduknya, langkah-langkahnya sebagainya itu pasti diawasi oleh masyarakat. Saya kira ada 2, sebelum kita masuk ke tema ini, yang perlu kita ingatkan adalah soal penggunaan pesawat pribadi Presiden bersama dengan Ganjar waktu pulang dari Jakarta ke Solo. Itu sekarang lagi sorotan publik ya. Dan yang kedua, saya tidak tahu dalam kapasitas apa Presiden misalnya menyebutkan 7 nama yang potensial sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Sebab Presiden tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mencalonkan, yang memiliki hak dan kewenangan itu adalah PDI Perjuangan gitu. Dan Presiden bukanlah pengurus di inti di PDI Perjuangan begitu. Dan oleh karena itu sebetulnya kita nggak mengerti apakah Presiden sedang mengendorse nama-nama yang dimaksud atau Presiden mau apa gitu. Kalau kapasitas beliau sebagai Presiden kan mestinya ya menurut saya lebih elok tidak untuk membicarakan siapa calon presiden atau wakil presiden bagi Ganjar,
karena pada saat yang bersamaan mestinya beliau juga menyebut siapa wakil presiden bagi Prabowo Subianto misalnya sudah terlebih dahulu mencalonkan diri sebagai calon presiden gitu. Bagaimana dengan Airlangga Hartarto yang juga calon presiden dari partai yang sudah Partai Golkar yang merupakan bagian anggota kabinetnya gitu. Itu yang pertama. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan ini harus lebih hati-hati menurut saya. Nah, yang kedua, ada dua menurut saya yang harus kita lihat. Apakah yang terucap dari presiden itu menunjukkan memang itulah keinginan beliau, atau sesungguhnya ada yang disimpan oleh beliau di luar 7 nama-nama yang disebutkan ini gitu. Nah, sesaat lagi karena ini masih momen Lebaran, ada teori yang mengatakan pemirsa bahwa faktor umat Islam yang menjadi penentu dalam setiap pemilihan presiden. Sekiranya 7 nama tadi, siapa yang paling kuat dalam sektor pemilih Islam yang bisa menaikkan elektabilitas dari capresnya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sekarang saya ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan sepakat tidak dengan teori yang mengatakan bahwa Pilpres ini juga mengenai siapa yang bisa mengambil hati para pemilih Islam di sini. Sehingga sosok cawapresnya ini yang mirip-mirip Kiai Ma'ruf Amin memenangi suara pemilih Islam. Seperti apa? Ya, kalau kita melihat pengalaman sebelumnya, itu teori tersebut seperti mendapatkan konfirmasi ya. Ibu Mega di 2004 misalnya mengambil pasangan Kiai Hasyim Muzadi, ketua PBNU saat itu. Kemudian di 2014 Pak Jokowi juga meminang Pak Yusuf Kalla sebagai cawapres, yang kita tahu selain sebagai ketua Dewan Masjid, beliau juga punya kredensial dalam soal Islam karena pernah menjadi pengurus NU di Makassar, kemudian juga aktif di organisasi keislaman. Dan terakhir tentu saja adalah Kiai Ma'ruf. Nah, pertanyaannya untuk jodoh Ganjar Pranowo siapa di antara 7 nama atau mungkin lebih yang dianggap punya kredensial soal Islam? Dan pertanyaan berikutnya adalah Islam dari sisi mana? Karena Islam itu kan luas. Nah, saya menilai Islam di sini itu pada 2 hal ya. Yang pertama adalah asosiasi Islam tradisional, terutama adalah NU. Yang kedua adalah asosiasi Islam tradisional tetapi terformalisasi dalam institusi politik, yaitu partai. Nah, yang kedua ini mengerucut pada 2 partai terutama, yaitu PKB dan PAN. Nah, PKB sendiri itu sudah berkoalisi dengan Gerindra di Koalisi Kebangkitan Raya. Nah, P3 meskipun sudah bergabung di Koalisi Indonesia Bersatu, tetapi relatif sangat cair, jadi mudah goyah. Nah, pada titik ini ada informasi misalnya pamitan Sandiaga Uno dari Partai Gerindra yang bisa jadi kalau jadi pindah ke P3 mungkin bagian dari skenario untuk memuluskan dirinya terpilih sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Tetapi bukan hanya Sandiaga Uno yang punya kredensial dari sisi Islam NU ya, Islam tradisional. Misalnya Erick Thohir itu juga sudah lama menjadi anggota kehormatan Banser Ansor NU gitu. Kemudian nama lain yang dianggap punya kredensial. Tapi lagi-lagi kredensial ini kan mungkin bagus ya dari sisi citra, tetapi kalau tidak punya daya tarik elektoral juga nggak ada gunanya. Jangan lupa Caca ya, elektabilitas top 3 teratas itu tidak ada yang dominan. Jadi baik Pak Prabowo, Mas Ganjar, Mas Anies, itu jauh untuk mencapai 50% persatu untuk bisa menang 1 putaran. Artinya cawapres yang dipilih oleh 3 nama teratas ini itu menjadi kata kunci untuk bisa memenangkan Pilpres. Jadi seasosiasi positif apapun dengan organisasi atau institusi Islam, kalau tidak bisa diturunkan dalam bentuk elektabilitas yang bisa mendongkrak daya tarik elektoral pasangannya, ya nggak ada gunanya. Makanya tinggal 7 nama itu dicek gitu ya. Siapa di antara mereka yang punya asosiasi terutama dari sisi elektoral untuk membantu memenangkan capresnya di 2024. Oke, bagaimana Bang Ray? Ya, pertama saya melihatnya nggak terlalu mutlak juga. Peristiwa-peristiwa mengharapkan dukungan umat Islam itu menurut saya juga berhubungan dengan siapa calon presiden yang akan hadir gitu ya. Kalau 2019, 2014 yang lalu dengan figur Pak Jokowi memang membutuhkan figur itu. Karena di satu segi Pak Jokowi sudah tersudutkan oleh asumsi bahwa beliau ini bukan
bukan mewakili suara umat Islam gitu, sehingga dia membutuhkan citra itu. Kalau ke Ganjar sendiri menurut saya 50-50. Di satu segi memang dia kelihatan tokoh nasionalis, tapi hubungannya dengan kelompok beragama juga, khususnya tadi seperti yang disebutkan oleh Buan, dengan kelompok-kelompok Islam tradisional itu juga cukup baik gitu. Oleh karena itu mungkin ini bukan pertimbangan yang cukup dominan ya, meskipun tentu akan dilihat beberapa waktu ke depan gitu. Nah kalau misalnya itu dianggap sebagai pertimbangan yang dominan, saya sih 7 nama yang disebutkan oleh Pak Presiden itu menurut saya nggak cukup melengkapi Ganjar itu gitu. Karena dari ke-7 itu tidak terlihat betul-betul yang mewakili kelompok umat Islam, apalagi kelompok Islamnya itu disebutkan oleh Bung Burhan dari kelompok Islam tradisionalis gitu. Oleh karena itulah saya sebutkan di awalnya tadi, apakah pernyataan 7 nama itu mengindikasikan memang Pak Jokowi cenderung kepada 7 nama itu, atau sebaliknya beliau sedang menyimpan nama yang lain gitu. Nah kalau kita analisa ke soal tokoh yang katakanlah umat Islam itu, kan ada nama Khofifah Indar Parawansa di Surabaya yang konon ceritanya akan dipinang oleh Anies Baswedan gitu. Tapi dalam konteks seperti sekarang ini, kalau itu unit analisisnya, dia menurut saya daya tariknya naik, bisa dia ke Ganjar dan bisa dia ke Anies Baswedan gitu. Jadi boleh jadi ada nama lain yang sedang disimpan kalau kita pakai unit analisa itu. Oke, gitu. Sosok cawapres ini kan pelengkap dari capresnya. Mengingat Ganjar sudah kuat dengan PDIP, nanti sesaat lagi kita akan bahas. Berarti butuh apa ini? Apakah modal keekonomian yang kuat, ataukah partai politik yang kuat, ataukah juga hal-hal lainnya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, mungkin sekarang saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, kita tadi sudah bahas mengenai sektor pemilih Islam. Bagaimana dengan, apakah butuh parpol yang kuat? Ada nama Ridwan Kamil, Erlangga, atau nama yang kuat ada Mahfud, ada juga Pak Prabowo. Ini seperti apa? Ya, untuk cawapres kriterianya itu saya kira sama. Baik buat cawapres Mas Anies, atau Mas Ganjar, atau misalnya Pak Prabowo kalau maju sebagai capres, itu memerlukan pendamping yang memenuhi beberapa kriteria penting. Yang pertama adalah elektabilitas. Karena top 3 capres itu tidak ada yang secara aman mendapatkan 50% persatu untuk syarat menang satu putaran. Artinya top 3 ini tidak ada yang dominan. Mereka butuh cawapres yang kuat. Nah itu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua tentu mereka punya kontribusi untuk memenuhi syarat nominasi presidensial threshold minus PD Perjuangan, karena PD Perjuangan cukup ya tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Tetapi kalau membawa partai itu akan punya nilai plus tersendiri. Yang ketiga itu punya kemampuan teknokratik ya, terutama kalau menang mereka harus mampu memiliki governability. Mas Burhan. Tapi Caca, dari 3 itu yang paling tinggi skornya adalah elektabilitas. Karena mau punya program sebaik apapun, kalau kalah ya nggak ada gunanya. Makanya cawapres yang punya nilai elektoral tinggi itu akan punya potensi menang. Dipilih sebagai cawapres. Baik, kalau Mas Burhan melihat dari nilai elektoral yang tinggi, kalau modal keekonomian kuat, kita sudah tahu ini terpusat 2 nama, ini seperti apa? Singkat saja. Ya, ekonomi mungkin juga pertimbangan, tapi saya kira partai-partai ini mungkin juga sudah saving dana lah untuk melakukan ini gitu ya. Oleh karena itu mungkin bukan faktor yang paling dominan ya. Jadi tetap urutannya elektabilitas, kemudian akar pemilihnya seperti apa, itu yang dimaksud dengan ketua-ketua umum partai politik gitu ya. Baru kemudian tentu sumbangan ekonominya seperti apa gitu. Jadi urutan-urutannya seperti itu. Nah, oleh karena itulah kalau misalnya dipakai seperti itu, jawaban saya begini, kalau capresnya 2 nggak perlu ketua umum yang kuat gitu. Tapi kalau capresnya 3, ya pertimbangan ke ketua umum itu menjadi relevan gitu. Nah nanti kita tunggu, capresnya sudah ada, cawapresnya belum dipinang. Ini waktu masih panjang pemirsa.